Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faza Nisrina Nukma. Hari ini kita akan membahas sebuah kebijakan yang baru saja diterapkan oleh pemerintah. Ini lagi booming-boomingnya, yakni pemotongan gaji untuk program tabungan perumahan atau TAPERA. Sebelumnya, apa sih TAPERA itu? Kita bahas lebih lanjut yuk. Jadi, TAPERA adalah program yang dirancang untuk mengumpulkan dana dari pekerja dan pemberi kerja yang kemudian digunakan untuk pembiayaan perumahan. Setiap pekerja diwajibkan menyisihkan 3% dari gaji mereka, dengan rincian 2,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 0,5%-nya oleh pekerja itu sendiri. Program TAPERA ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui redistribusi pendapatan. Dengan mengumpulkan dana dari pekerja, pemerintah dapat menyediakan akses perumahan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, investasi di sektor perumahan juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerja baru dan merangsang industri konstruksi. Namun, seperti kebijakan lainnya, penerapan TAPERA menimbulkan berbagai pertanyaan dan pertentangan. Pemotongan gaji 3% untuk TAPERA telah menimbulkan kontroversi di kalangan pekerja Indonesia. Aksi demonstrasi yang diorganisir oleh buruh terhadap program TAPERA ini menunjukkan kekhawatiran mereka pada dampak pemotongan gaji tersebut terhadap kesejahteraan mereka. Pemerintah seharusnya juga memikirkan beberapa resiko yang harus dihadapi. Salah satunya adalah resiko penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus juga bagaimana dengan pekerja yang gajinya di bawah UMR? Apakah TAPERA benar-benar membantu pekerja memiliki rumah lebih mudah? Jawabannya tidak sepenuhnya membantu pekerja memiliki rumah lebih mudah. Program ini memotong gaji pekerja sebesar 3% untuk tabungan perumahan yang dapat menjadi beban tambahan bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Dengan berbagai kritikan dan pertanyaan tersebut, pemerintah menjawab dengan mengatakan bahwa TAPERA adalah tabungan yang diatur dalam undang-undang, bukan potongan gaji atau iuran. Mereka juga mengklaim bahwa TAPERA tidak akan bernasib sama seperti Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI yang berujung kasus korupsi. Jadi, dari analisis kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa TAPERA adalah langkah strategis dalam kebijakan fiskal yang dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan dana yang dikumpulkan digunakan sesuai tujuan. Dan beberapa solusi yang dapat diterapkan agar TAPERA dapat berjalan dengan baik adalah: yang pertama adalah fleksibilitas dalam kontribusi. Pemerintah perlu menyesuaikan kontribusi TAPERA berdasarkan tingkat penghasilan pekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan di bawah UMR. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan sistem pengelolaan dana yang transparan dengan pelaporan terbuka kepada publik dan audit berkala oleh lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan dana. Yang ketiga adalah pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Membentuk lembaga pengawas khusus yang bertugas memantau pelaksanaan TAPERA dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan dana. Yang keempat ada edukasi dan sosialisasi. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja mengenai manfaat jangka panjang TAPERA ini dan cara berpartisipasi dalam program ini sehingga mereka memahami dan mendukung inisiatif program TAPERA ini. Nah, dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, insya Allah TAPERA dapat berjalan dengan efektif dan inklusif, memungkinkan semua pekerja untuk berpartisipasi tanpa merasa terbebani. Hal ini akan mendukung tujuan kebijakan fiskal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Sampai sini dulu ya, terima kasih, see you.